Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Syifa Akmalia Salsabila dengan NIM 12140100171 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kemerosotan ekonomi Islam pada masa Daulat Bani Abbasiyah dalam program studi sejarah peradaban Islam. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari khalifah sebelumnya, yakni Bani Umayyah, di mana pendiri dari khalifah ini adalah Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas rahimahullah. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah, yakni 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Adapun materi yang pertama itu tentang kemerosotan ekonomi. Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar daripada yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari Al-Kharaj atau semacam pajak hasil bumi. Kemudian, setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun. Pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Diperingannya pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat yang semakin mewah, serta jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah. Kedua, faktor ini saling berkaitan dan tak lagi terpisah. Adapun materi yang kedua itu tentang munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan, karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai. Kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroateisme, dan Mazakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindik ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Al-Mansur berusaha keras memberantasnya. Bahkan Al-Mahdi merasa perlu mendirikan jawatan khusus untuk mengawasi kegiatan orang-orang Zindik dan melakukan mihnah dengan tujuan memberantas bid'ah. Akan tetapi, semua itu tidak menghentikan kegiatan mereka. Konflik antara kaum beriman dengan golongan zindik berlanjut mulai dari bentuk yang sederhana seperti polemik tentang ajaran sampai kepada konflik bersenjata yang menumpahkan darah di kedua belah pihak. Gerakan Al-Afsin dan Koromitah adalah contoh konflik bersenjata itu. Selanjutnya, pada masa gerakan ini mulai tersudut, pendukungnya banyak berlindung di balik ajaran Syiah, sehingga banyak aliran Syiah yang dipandang gulat atau ekstrim dan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah tersendiri. Aliran Syiah memang dikenal sebagai aliran politik dalam Islam yang berhadapan dengan paham Ahlus Sunnah. Antara keduanya sering terjadi konflik yang kadang-kadang juga melibatkan penguasa. Al-Mutawakkil misalnya memerintahkan agar makam Husain ibnu Ali di Karbala dihancurkan, namun anaknya Al-Muntasir kembali memperkenankan orang Syiah untuk menziarahi makam Husain tersebut. Syiah pernah berkuasa di dalam Khilafah Abbasiyah yang melalui Bani Buhayhi lebih dari 100 tahun. Dinasti Idrisiyah di Maroko dan Khilafah Fatimiyah di Mesir adalah dua dinasti Syiah yang memerdekakan diri dari Baghdad dan Sunni.
Konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Zindik atau Ahlus Sunnah dengan Syiah saja, tetapi juga antara aliran dalam Islam. Mu'tazilah yang cenderung rasional dituduh sebagai pembuat bid'ah oleh golongan Salafi. Perselisihan antara dua golongan ini dipertajam oleh Al-Ma'mun, Khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah pada tahun 813 sampai 833 Masehi dengan menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara dan melakukan mihnah. Kemudian, pada masa Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai 861 Masehi, aliran Mu'tazilah dibatalkan sebagai aliran negara dan golongan Sunni kembali naik daun. Tidak tolerannya pengikut Hambali terhadap Mu'tazilah yang rasional dipandang oleh tokoh-tokoh ahli filsafat telah menyempitkan horizon intelektual, padahal mereka, para salaf, telah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam secara murni sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah bangkit kembali pada masa Buhayhi. Namun, pada masa dinasti Sejuk yang menganut paham Sunni, penyingkiran golongan Mu'tazilah mulai dilakukan secara sistematis dengan didukung penguasa aliran Asy'ariyah, tumbuh subur dan berjaya. Pikiran-pikiran Al-Ghazali yang mendukung aliran ini menjadi ciri utama paham Ahlussunnah wal Jamaah. Pemikiran-pemikiran tersebut mempunyai efek yang tidak menguntungkan bagi pengembangan kreativitas intelektual Islam. Konon sampai sekarang, berkenaan dengan konflik keagamaan itu, Syed Anar Ali mengatakan, agama Nabi Muhammad SAW seperti juga agama Isa alaihi salam terkeping-keping oleh perpecahan dan perselisihan dari dalam. Perbedaan pendapat mengenai soal-soal abstrak yang tidak mungkin ada kepastian dalam suatu kehidupan yang mempunyai akhir selalu menimbulkan kepahitan yang lebih besar dan permusuhan yang lebih sengit dari perbedaan-perbedaan mengenai hal-hal yang masih dalam lingkungan pengetahuan manusia. Soal kehendak bebas manusia telah menyebabkan kekacauan yang rumit dalam Islam. Pendapat bahwa rakyat dan kepala agama mustahil berbuat salah menjadi sebab binasanya jiwa-jiwa berharga. Selanjutnya, itu adalah ancaman dari luar. Apa yang disebutkan di atas, yakni tentang kemerosotan ekonomi, aliran-aliran fanatisme, ialah termasuk dari faktor-faktor internal, artinya dari dalam. Di samping itu, ada faktor-faktor eksternal, yaitu dari luar, yang menyebabkan Khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Apa saja? Pertama, Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Adapun Perang Salib. Perang Salib ini terjadi pada tahun 1095 Masehi saat Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci, untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Seljuk, serta menghambat pengaruh dan invasi tentara Muslim atas wilayah Kristen. Sebagaimana sebelumnya tentara Sultan Alp Arslan rahimahullah tahun 464 Hijriah atau 1071 Masehi yang hanya berkekuatan 20.000 sampai 30.000 prajurit. Dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 40.000 sampai 70.000 terdiri dari tentara Romawi, Guz, Al-Akhraz, Al-Hajar, Prancis dan Armenia. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Manzikert. Nah, walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian yang mereka derita banyak sekali karena peperangan itu terjadi di wilayahnya. Kerugian-kerugian ini mengakibatkan kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu, tetapi malah terpecah belah. Banyak daulah kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam
Sebagaimana telah disebutkan, orang-orang Kristen atau Eropa terpanggil untuk ikut berperang setelah Paus Urbanus II, yakni pada tahun 1088 sampai 1099 Masehi, mengeluarkan fatwanya. Perang salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Namun, di antara komunitas-komunitas Kristen Timur, hanya Armenia dan Maronit Lebanon yang tertarik dengan perang salib dan melibatkan diri dalam tentara salib. Pengaruh perang salib juga terlihat dalam penyerbuan tentara Mongol. Disebutkan bahwa Hulagu Khan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen. Gereja-gereja Kristen berasosiasi dengan orang-orang Mongol yang anti-Islam itu dan diperkeras di kantong-kantong Ahlul Kitab. Tentara Mongol setelah menghancurkan luhurnya pusat-pusat Islam ikut memperbaiki Yerusalem. Kemudian, yang dimaksud dengan serangan Mongol dan jatuhnya Baghdad yaitu pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mustasim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad, betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung topan tentara Hulagu Khan. Pada saat yang kritis tersebut, Wazir Khilafah Abbasiyah Ibnu Al-Qalmi, seorang Syiah, ingin mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah. Ia mengatakan kepada Khalifah, "Saya telah menemui mereka untuk perjanjian damai. Hulagu Khan ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar Ibnu Mu'tasim, putra Khalifah. Dengan demikian, Hulagu Khan akan menjamin posisimu. Ia tetap menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan, sebagaimana kakek-kakekmu terhadap Sultan-Sultan Seljuk." Nah, Khalifah menerima usul itu. Ia keluar bersama beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata, dan hadiah-hadiah berharga lainnya untuk diserahkan kepada Hulagu Khan. Hadiah-hadiah itu dibagi-bagikan Hulagu kepada para panglimanya. Keberangkatan Khalifah disusul oleh para pembesar istana yang terdiri dari ahli fikih dan orang-orang terpandang. Tetapi sambutan Hulagu Khan sungguh di luar dugaan Khalifah. Kenapa? Apa yang dikatakan wazirnya ternyata tidak benar. Mereka semua, termasuk wazir sendiri, dibunuh dengan leher dipancung secara bergiliran. Nah, dengan pembunuhan yang kejam ini, berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongol tersebut. Walaupun sudah dihancurkan, Hulagu Khan memantapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan gerakan ke Syiah dan Mesir. Baik, dari materi yang saya sampaikan ini dapat kita pahami bahwa pesan yang dapat kita ambil dari runtuhnya Bani Abbasiyah ini yaitu runtuhnya ekonomi, dan salah satunya adalah pemerintahan yang tidak jujur terhadap rakyat sehingga rakyat berani memerdekakan diri dari negaranya karena pemerintahannya saja menyelewengkan uang rakyat dan hidup secara bermewah-mewahan. Mungkin jika dikaitkan dengan kehidupan yang sekarang, masih saja ada pemerintah yang memakan uang rakyat, dan alangkah baiknya kita sebagai rakyat harus pintar memilih kembali dalam memilih pemimpin di masa depan yang akan mendatang. Karena dari kutipan video yang pernah saya lihat yang berbunyi seperti ini. Dari jutaan DPR yang pernah menjabat hanya ada 1 orang yang berperilaku jujur tentang keuangan, dan itu ada di tahun 90-an. Nah, dari kutipan tersebut sudah jelas bahwa pemerintahan tersebut memberikan pernyataan terkait keuangan pemerintahan. Maka dari itu, kita sebagai warga negara haruslah pandai dalam memilah dan memilih pemerintahan ke depannya, yang tidak hanya berlaku ada di awal saja, yang mempromosikan dirinya agar dipilih, namun rakyat juga harus pandai terhadap program apa ke depannya yang akan diberikan pemerintah pada masyarakat.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.